Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit tentang Qaulan Maisyurah. Menurut bahasa, qaulun masyhura artinya perkataan yang mudah atau perkataan yang ringan. Qaulun masyhura bermakna sebagai kata yang mudah, yaitu mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah dicerna oleh semua orang. Qaulun masyhura juga bermakna sebagai kata yang menyenangkan dan menggembirakan. Menurut beberapa ahli seperti Jalaluddin Rahmat, qaulun masyhura lebih tepat diartikan sebagai ucapan yang menyenangkan. Qaulun masyhura berisi perkataan yang mudah dan pantas, sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir, qaulun masyhura adalah ucapan yang pantas, halus dan lembut. Dan menurut tafsir Al-Azhar, qaulun masyhura merupakan kata-kata yang menyenangkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Umar. Saya akan menjelaskan tentang ayat Qaulan Maisyurah yang ada dalam Al-Quran. Jadi, ayat Qaulan Maisyurah ini hanya ada satu dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surah Al-Isra ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura, yang artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan lemah lembut, ucapan yang lemah lembut. Nah, di sini maksudnya itu ketika kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada mereka, entah itu keluarga, kerabat, maka kita harus mengatakan sesuatu yang lemah lembut atau tidak membebani mereka. Contohnya itu ketika kita berbicara dengan orang miskin, kita tidak bisa membantu begitu kan, karena sama-sama tidak mampu, maka kita jangan memberikan perkataan yang membebani mereka. Berikanlah mereka perkataan yang lemah lembut kepada orang tua, mungkin kepada musafir gitu, karena kita tidak bisa memberikan bantuan, maka kita harus berkata lemah lembut. Beberapa ulama sendiri mengartikan Qaulan Maisyurah ini sebagai menjanjikan bantuan, tapi bukan berarti kita memberikan bantuan hanya menjanjikan. Itu karena akan membuat orang lain senang dan membuat beban mereka sedikit berkurang. Untuk itu pentingnya berkata lemah lembut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Saya akan menjelaskan tentang contoh ungkapan dari Qaulan Masyhurah. Contoh ungkapan Qaulan Masyhurah ini bisa kita lihat dari sikap Rasulullah SAW pada saat beliau sedang berkomunikasi atau berdakwah di hadapan banyak orang atau masyarakat. Beliau tidak pernah menggunakan kata-kata yang senonoh atau tidak baik kepada mad'u atau pendengarnya. Berdasarkan penafsiran dari Mujahid, Ikramah, dan lainnya, dapat disimpulkan bahwa Qaulan Masyhurah adalah perkataan yang menyenangkan, memberikan harapan kepada orang dan tidak menutup peluang mereka untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Ungkapan itu bisa berbentuk janji yang wajar dan mungkin direalisasikan atau meminta orang agar mendoakan kita agar diberikan kelapangan rezeki, agar mudah membantu mereka dan orang lain. Ungkapan seperti ini membuat mereka yang mengharapkan sesuatu dari kita akan mudah menerimanya, dan kita mengucapkan juga memiliki harapan untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hadis Qaulan Maisyurah. Qaulan Maisyurah ini sangat penting bagi kita untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Hal ini tertera dalam hadis Nabi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk keridhaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu, Allah menaikkan beberapa derajat. Dan sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimat itu, dia terjungkal di dalam neraka jahanam.
hadis Bukhari. Pesan dari hadis ini ialah ketika kita menyampaikan kepada seseorang, maka kita harus berkata yang tidak menyusahkan dan membuat orang senang, sehingga itu akan Allah meridhoi kita dan menaikkan derajat kita. Orang-orang pun juga akan senang dengan kita. Sebaliknya, ketika kita berkata dengan perkataan yang menyusahkan dan membuat orang sakit hati, maka justru bukan hanya orang itu menjauh, tetapi kita juga dimurkai oleh Allah dan membuat kita jatuh ke neraka jahanam. Dan pesan pentingnya juga ialah kita sebagai manusia juga harus berhati-hati dalam berkata, karena seperti dalam peribahasa, mulutmu harimaumu. Maka ketika kita tidak menjaga lisan kita, itu akan membuat kita dapat bahaya. Jadi rawatlah lisan kita agar terhindar dari siksa api neraka dan dapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mampu juga mengolah kata dengan baik dan bijaksana. Dan contoh-contoh qaulan maisura dalam kehidupan sehari-hari ialah, ayo teman-teman, kita cari rezeki dari Allah agar hidup kita berkah. Dan yang kedua ialah, wahai saudaraku, ayolah kita sama-sama berada di jalan Allah agar kita berakhir dengan tenang. Dan yang ketiga juga seperti, ayo semuanya kita rajin ibadah kepada Allah agar kita dapat pahala darinya dan diridhoi darinya. Dan yang keempat ialah, wahai saudaraku, janganlah kamu berkata yang tidak baik, karena Allah tidak meridhoinya. Supaya Allah meridhoi kamu, maka berkatalah dengan sesuatu yang baik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang ingin ada bertanya, bisa didiskusikan bersama-sama.